Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Bella. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran yaitu fungsi inverse yang merupakan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari fungsi komposisi, sehingga teman-teman harus lebih dahulu menguasai materi fungsi komposisi. Nah, yuk kita belajar bersama di fungsi inverse ini. Sebelum teman-teman mengenal jauh tentang fungsi inverse, maka alangkah lebih baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa sih fungsi inverse itu. Nah, fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan yang dilambangkan dengan f pangkat min 1 atau fungsi inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Nah, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan f inverse yang jika diinverskan maka hasilnya adalah f itu sendiri. Fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Nah, perhatikan gambar di bawah. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan gambar fungsi bijektif karena anggota domain A memiliki tepat satu anggota di kodomain B. Untuk gambar yang kedua, itu bukan fungsi bijektif karena pemetaannya hanya terjadi fungsi pada, yaitu anggota domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Untuk gambar yang ketiga, itu bukan fungsi bijektif karena pemetaannya hanya terjadi fungsi satu-satu. Kodomain 9 itu tidak memiliki pasangan di anggota domain. Nah, untuk yang selanjutnya, misal f fungsi yang memetakan x ke y sehingga dapat ditulis y sama dengan fx, maka f inverse adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f inverse y. Sebagai contoh, jika f memetakan a ke b fungsi bijektif, inverse fungsi f adalah yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen A. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f inverse seperti gambar di bawah ini. Kita perhatikan. Nah, ini merupakan y sama dengan fx, yaitu x sama dengan f inverse y. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Nah, apa saja sih 3 langkah tersebut? Untuk langkah yang pertama yaitu teman-teman bisa mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Jadi di sini kita mengubah variabelnya. Untuk yang kedua yaitu tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Untuk langkah yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse itu sendiri, yaitu f inverse x. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal fungsi inverse. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Untuk menyelesaikan persamaan fx ini, maka kita mengubah fx menjadi y, yaitu dapat kita tuliskan y sama dengan fx sama dengan 2x ditambah 6. Maka 2x ini dipindah ke sini sama dengan y pindah ke sini dan plus ini menjadi min. Sebentar ya. Menjadi min. Nah, jadi di sini x sama dengan 1/2 y min 3. Dengan demikian, f inverse y sama dengan 1/2 y dikurangi 3 atau f inverse x sama dengan 1/2 x dikurangi 3. Untuk bentuk soal yang lainnya yaitu tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x
kurang 5 per 3x tambah 1 di mana x tidak sama dengan 1/3. Nah, untuk menjawabnya yaitu untuk menyelesaikan fx ini, untuk menyelesaikan persamaan fx ini, maka kita mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk y, yaitu dapat dituliskan dengan y sama dengan fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x ditambah 1. Di sini dikalikan silang menjadi y 3x ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 5. Nah, y kali 3x sama dengan 3xy ditambah y kali 1, maka hasilnya y sama dengan 2x kurang 5. 3xy kurang 2x sama dengan min y kurang 5. Maka di sini kita cari pemfaktorannya menjadi 3y kurang 2x sama dengan min y kurang 5. X sama dengan min y kurang 5 per 3y kurang 2. Nah, karena di sini y itu tidak boleh min, maka ini semua dikalikan dengan min 1, maka hasilnya y ditambah 5 per 2 kurang 3y. Maka hasilnya F inverse y sama dengan y tambah 5 per 2 kurang 3y. F inverse x sama dengan x ditambah 5 per 2 kurang 3x. Maka hasilnya adalah ini. Untuk yang selanjutnya, di sini ada rumus khusus fungsi inverse, di mana teman-teman bisa lebih mudah mengerjakan soal fungsi inverse ini daripada melalui langkah-langkah yang telah teman-teman simak sebelumnya. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, yaitu fx sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, kenapa di sini a tidak sama dengan 0? Jika a dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dan jika 0 tersebut ditambah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta. Nah, konstanta tersebut bukan merupakan fungsi x. Nah, jika teman-teman menemukan rumus fungsi asalnya seperti ini, maka teman-teman bisa langsung mengerjakan fungsi inverse-nya seperti f inverse x sama dengan x dikurang b per a, di mana a tidak sama dengan 0. Untuk yang kedua yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, di mana x tidak sama dengan min d per c. Nah, maka jika teman-teman menemukan fungsi asalnya seperti ini, bisa teman-teman menggantinya atau seperti ini. Mengganti posisi, yang D pindah ke atas dan yang A pindah ke bawah. Dan yang plus ini diganti menjadi min, maka hasilnya min dx ditambah b per cx min a, di mana x tidak sama dengan a per c. Untuk yang ketiga, jika teman-teman menemukan fungsi asal yang seperti fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0, maka teman-teman bisa mengerjakan fungsi inverse-nya seperti ini. F inverse x sama dengan min b kurang lebih akar b kuadrat kurang 4a dalam kurung c kurang x per 2a, di mana a tidak sama dengan 0. Untuk yang keempat, fungsi asalnya fx sama dengan a log cx, di mana a lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1, di mana cx lebih besar dari 0. Maka fungsi inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan ax per c, di mana c tidak sama dengan 0. Untuk yang kelima, jika teman-teman menemukan fungsi asalnya seperti fx ditambah a pangkat cx, di mana a lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1, maka
fungsi inversnya f inverse x sama dengan a log x pangkat 1 per c sama dengan, jadi 1 per c-nya ini pindah ke depan menjadi 1 per c a log x, di mana c tidak sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal fungsi inverse. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 per 3x per 3 min x, di mana x tidak sama dengan 3. Maka tentukan rumus untuk f inverse x-nya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Maka teman-teman ingat kembali bahwa tadi sudah ada rumus untuk lebih mudahnya. Nah, di sini rumus tersebut ada di soal ini. Maka kita masukkan rumusnya, di mana fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Maka f inverse-nya adalah min dx ditambah b per cx kurang a. Maka fx sama dengan 2x ditambah 1 per 3 min x. Nah, di sini teman-teman bisa lebih berhati-hati karena ini adalah soal yang mengecoh. Nah, bagaimana? Maka fx sama dengan 2x ditambah 1. Ini AB-nya tetap. Maka untuk ininya ini berganti. Yang ini D dan ini C kebalik. Dan ini C kebalik ya. Maka C-nya min X ditambah 3. Maka F inverse X sama dengan min 3X ditambah 1 per min X kurang 2. Nah, apa ini ada di ABC-nya? Tidak ada. Maka jika tidak ada, kita kalikan semuanya dengan min 1, maka hasilnya 3X kurang 1 per X ditambah 2. Nah, apakah ini ada? Ada, yaitu di E. Di E ya. Untuk yang selanjutnya, di sini saya ada soal latihan untuk teman-teman kerjakan sendiri, untuk teman-teman pelajari sendiri dan kerjakan sendiri di rumah. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.